مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bagaimana keadaan tak semua? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Al-Khalifatul Rashid radhiyallahu anhu, terkadang bertanya kepada kaum muslimin atau kepada sahabat-sahabatnya, "Kaifa haluk? Kaifa asbaht?" Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Maka lantaran seringnya bertanya, ada seseorang yang kemudian bertanya, "Kenapa selalu bertanya begitu wahai Amirul Mukminin?" Maka dia pun berkata, "Awaddu an astantikaka bisyukri fa usyarikaka fil ajr." Saya mau menjadi penyebab kau menyebutkan kesyukuran kepada Allah sehingga saya berserikat kepadamu dalam kebaikan. Iya. Makanya kita tanya tadi, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nah, ada biasa orang kalau ditanya juga bosan ya. Kaifa haluk? Kama tara. Iya. Seperti yang Anda lihat. Iya. Kayak tidak semangat. Iya. Nah, subhanallah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa barang siapa man asbaha mu'afiyan atau mu'afan, barang siapa yang berada di dalam harinya itu dalam keadaan sehat wal afiat, aminan fi sirbihi, berada dalam keadaan yang aman-aman saja, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pokok yang cukup untuk dimakan hari itu. Apa makanan pokok Pak? Beras. Berapa kita konsumsi beras satu hari? Satu orang? Ya? Mungkin segenggam ya? Atau 2 genggam begini, satu mud ya istilahnya. Seandainya kita di rumah ada 1 genggam beras ya, kalau sudah 1 genggam itu dimasak sudah bisa 3 kali makan. Iya. Nah, kalau ketupat mungkin sudah jadi 5 ya. Nah, Masya Allah. Belum jangan hitung dulu cotonya, jangan hitung dulu palu basahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu qutu yaumihi, dia memiliki cadangan untuk dimakan satu hari itu. Apa yang menjadi nikmatnya? Sehat walafiat, aman, punya makanan pokok, belum lauknya ini. Ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, faka'anna lahu hiyazud dunya wa ma fiha, atau kama qala alaihi salatu wassalam, seakan-akan dia sudah memiliki dunia beserta segala isinya. Iya. Bayangkan kita punya uang 3 miliar Pak, tapi naudzubillah sakit kanker. Ya,
punya harta melimpah, tapi naudzubillah kena penyakit, tidak bisa buang air besar. Coba, ya. Salah satu doanya kalau kita keluar dari WC sudah buang air, apa Pak? Gufranaka. Apa artinya ini gufranaka? Ya. Artinya adalah, ya Allah, aku memohon apa? Ampunanmu. Saya coba merenung, kira-kira apa hikmahnya sehingga kita keluar WC meminta ampun. Tahukah bapak-bapak dan di bawah ibu-ibu, mungkin juga ada live streaming, para hadirin, para pemirsa, bahwa sesungguhnya makanan yang kita makan, Masya Allah, Tabarakallah, telah melewati proses yang sangat luar biasa. Apa prosesnya itu makanan, Pak? Ya, inilah yang disebut dengan proses ekskresi, pencernaan. Ya, pertama makanan itu secara umum, kecuali bubur, ya, itu dikunyah dulu. Kunyah orang pakai apa, Pak? Pakai gigi. Gigi kita ini ada gigi depan, gigi seri namanya. Kemudian ada gigi taring untuk mencabik. Kalau makan coto cuma otaknya saja, ya, biasa tidak digigit, ya, dihirup saja, ya. Tapi kalau makan ayam panggang biasanya digigit, cak, Masya Allah, ya. Nah, bahkan biasa tulang-tulang rawannya juga digarepuk, boy, lebih kuat dari kucing, ya. Nah, Masya Allah, dikunyah. Proses pengunyahan ini memerlukan satu, ya, cairan yang namanya BBL, bukan BBM, BBL. Apa itu? BBL alias air liur, ya. Nah, itu salah satu kode ilmiahnya BBL, ya. Nah, jangan percaya, ya. Nah, kalau bayangkan Anda mengunyah tidak ada air liur. Pernah bayangkan? Ada ustadz kita pernah mendapatkan penyakit, tidak bisa keluar air liurnya kecuali dipancing dengan gula-gula karet. Jadi kalau dia ceramah sambil mengunyah gula-gula karet, dibilang orang, kenapa ustadz begitu? Iya, ternyata ada penyakit tertentu. Subhanallah, kita makan, mengunyah, proses pengunyahan luar biasa, ya. Di tengah-tengah kita mengunyah itu ada lidah, kan? Betapa lincahnya itu lidah mendistribusikan makanan. Jarang sekali lidah kita tergigit kecuali kalau kita bicara sambil makan. Ya. Siapa yang menggerakkan itu? Subhanallah, ya. Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah pernah menyebutkan harakatul insan, gerakan manusia itu ada yang namanya harakatun muktasabah wa harakatun irtijaliyah. Artinya ada gerakan yang kita sadar mengontrolnya, ada gerakan di dalam tubuh kita yang kita sebenarnya tidak sadar mengontrolnya, tapi dia berjalan sedemikian rupa. Luar biasanya para ulama, ya. Ulama dulu ini, Pak, ya, sudah menyebutkan seperti itu. Masuk, singkat cerita, perjalanan makanan, ya, masuk di apa ini? Kerongkongan atau tenggorokan. Ini di sini ada dua saluran. Saluran pernafasan dan saluran makanan. Kapan kita ingat pernah kasih tahu itu makanan?
lewat kau saluran, jangan kau salah masuk ya. Bayangkan kalau makanan itu langsung masuk ke saluran pernapasan, itulah namanya tasakko. Ya. Ada orang yang meninggal Pak gara-gara tasakko. Ya. Tasakko tulang. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Masuk dengan automatically sampai kemudian ya ada semacam katup di sini. Kalau tidak salah namanya esofagus, ya. Itulah yang kemudian menjadi katup antara saluran makanan masuk ke dalam lambung kita. Di dalam lambung kita ini subhanallah selalu seperti ini mengadon itu makanan. Sambil kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan semacam cairan yang membuat makanan itu menjadi hancur atau lemah, melemah, ya. Gerakan mengadon seperti ini berjalan terus pada lambung kita, kemudian turunlah ke usus. Ada usus halus, ya. Ada usus, ya kalau kita makan coto sekali lagi, ya, usus halus, ya tidak didefinisikan lagi ususnya, ya. Nah, subhanallah. Di dalam tubuh manusia usus ini bekerja sedemikian rupa, Allah mengirim lagi satu makhluk yang namanya bakteri patogen, bakteri pembusuk. Dan usus itu bergerak, gerakannya namanya gerakan peristaltik. Ya. Biasa kita dengar bunyi-bunyi itu, ya. Kalau malam itu usus bekerja mencerna kembali makanan kita bersama dengan bakteri pembusuk. Seandainya kata dokter, kata para ahli biologi, kalau tidak ada bakteri ini, ya, makanan kita itu sulit akan terbentuk seperti apa yang kita lihat hasilnya. Ya. Maka kita pun kemudian punya kemampuan untuk mengedan. Dalam bahasa asingnya disebut mengedeng. Ya, mengedan. Pernahkah kita sadari seandainya kita tidak punya kemampuan mengedan, apa nasibnya itu kotoran yang ada dalam perut kita? Maka keluarlah dia dalam satu saluran yang disebut dengan anus. Coba bayangkan Pak, panjangnya ini saya sudah ikhtisar ini, ya. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi oleh para ahlinya mungkin lebih detail lagi. Akan ada lagi proses tertentu dalam tubuh kita. Masya Allah, keluarlah kotoran itu sehingga memungkinkan kita untuk nombok panombona, ya. Kita sadar, ya, satu mangkok, ya, belum habis panombona deng, ya, baik, makan lagi karena kita yakin akan keluar nanti. Pernahkah kita pergi tengok saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian di rumah sakit ketika tidak bisa keluar kotorannya? Sampai kemudian dioperasi dan dibuat apa? Ya, semacam alat atau katup di sini untuk keluarkan kotoran itu dari samping kanannya atau samping kirinya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita lupa nikmat ini. Ya, kita tidak suka bertemu dengan kotoran itu, tapi coba tidak bertemu 3 hari, rindu, ya. Benci tapi rindu. Nah, kadangkala kita lupa nikmat ini, sehingga ya ini wallahu taala alam. Saya belum pernah baca di kitab apapun. Saya cuma renungkan, ya, bahwa mungkin inilah salah satu hikmahnya kenapa kalau kita keluar dari WC kita mengucapkan gufranak, mohon ampunanmu ya Allah, karena kadangkala kita tidak terlalu pandai untuk mensyukuri nikmat yang baru saja kita lewati. Iya. Ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada dirimu mengapa kau tidak perhatikan? Kenapa kita cerita ini Bapak Ibu sekalian?
Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan pada muqaddimah, ya, mu'afan fi jasadihi, sehat wal afiat. Ini nikmat yang luar biasa. Kata para ahli hikmah, as-sihhatu katajin ala ru'usil as-sihha wa la yarahu illal marda. Kesehatan itu ibarat mahkota yang dikenakan oleh setiap orang yang sehat, tetapi tidak dilihat, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Artinya nanti kadangkala kita merasakan, menyadari nikmat kesehatan itu pada saat kita sakit. Oh begini nih, ya, tidak bisa buang air, sebelit 3 hari, baru sadar betapa nikmatnya, ya, nikmat Allah berupa kemampuan pencernaan yang sehat itu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aminan fi sirbihi. Tadi waktu kita jalan dari Rumata ke masjid sini, Pak, apa kita tidak khawatir dibom? Ya, aman-aman aja kita jalan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu hanya untuk mendapatkan makanan yang untuk dimakan hari itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Baru-baru kemarin lagi satu kamp pengungsian dibombardir. Mereka mempertaruhkan nyawa. Maka apakah tidak pantas kita ini bersyukur pada Allah, sambil kemudian memelihara keprihatinan wala kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Wa indahu qutu yaumihi. Subhanallah. Ya, bukan sudah lengkap makanan satu paket, makanan pokok saja. Beras ada, atau tepung ada, sagu ada, apalagi makanan pokok yang lainnya. Ubi, ada ubi. Ada 2 potong ubi di rumah, ya, 2-3 potong, aman meki, ya, sehat walafiat, bisa ki jalan-jalan, ya, tidak merasa terancam. Masya Allah, seakan-akan kita sudah memiliki dunia beserta segala isinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita dalam kondisi yang serba merasakan nikmat ini, seharusnya memaksimalkan yang namanya kesyukuran kepada Allah. Ya, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, kesyukuran itu selain perkataan adalah perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud berupa amalan kesyukuran. Kesyukuran ini adalah merupakan satu amalan yang luar biasa. Ketika kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hanya satu saja nikmat, sudah sedemikian besar seharusnya kesyukuran yang kita lakukan. Dan perlu untuk kita ketahui, Allah tidak butuh dengan syukur kita. Kesyukuran berupa ketaatan, kesyukuran itu berupa keistiqomahan, kesyukuran itu adalah berupa, ya, ibadah. Allah tidak butuh itu semua. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kau berbuat baik, sungguhnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Kalau kau berbuat buruk, itu juga untuk dirimu sendiri. Lau anna awwalakum, dalam hadis qudsi dikatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Seandainya orang yang pertama ada sampai orang yang terakhir ada, bukan manusia saja, jin dan manusia yang
yang pernah, sedang, dan akan ada, semuanya berada dalam kondisi hati orang yang paling taat yang pernah ada. Berapa orang itu Nabi Muhammad, Pak? Berapa itu Nabi Muhammad? Ya, satu orang saja kan? Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua manusia seperti Nabi Muhammad ketakwaannya, bayangkan. Ini satu saja sudah rahmatan lil alamin. Seandainya semua manusia, semua jin seperti kualitas takwanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menambah sedikit pun daripada perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu Bismillah. Salah satu ibadah yang sangat penting, merupakan wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah, adalah ibadah sholat, Pak. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang merupakan tiangnya agama. Walaupun dia adalah persoalan yang kedua, ya. Karena persoalan pertama adalah syahadat. Ada orang juga salah paham, ya. Pernah Ustadz Yusran membawakan tablik akbar, kita mengikuti dengan saksama di bawah. Ya, ada seorang di samping saya bilang, ini tablik akbar menjelang Ramadan. Ini bahas puasa terus, ya. Salat dong, salat ini persoalan pertama dalam agama. Saya bilang, bukan Pak, persoalan kedua. Wah, sembarang ini Ustadz. Saya bilang persoalan pertama itu syahadat, Pak. Ya. Nah, jadi setelah syahadat adalah salat ini. Inilah yang akan menjadi nilai bagi amal-amal kita yang lainnya. Salat kita, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, tanpa alasan, takasulan, karena malas, maka dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Ya, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Wah, besar ancamannya, Pak. Salat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengambil untung sedikit pun dengan salat kita. Dan karena pentingnya salat ini, maka anak yang masih kecil pun harus dibiasakan salat. Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'u sinin. Perintahkan anakmu salat sejak dia berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu asyru sinin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pukullah dia kalau tidak salat saat dia sudah berumur 10 tahun. Weh, main pukul, Pak. Iya. 10 tahun tidak sholat, sikat, pukul, ya. Nah, cuma ada adab-adabnya memukul. Sebelum memukul ada proses 3 tahun kan. Kalau dikali itu berapa kali kita suruh anak kita sholat selama 3 tahun, 5 kali waktu sholat, taruhlah 5 kali kita ingatkan sholat setiap hari, 360 kali 5, ya, itu sudah berapa ribu kali kita sudah perintahkan sholat, baru dipukul. Itu juga hikmahnya. Dan kalau memukul, jangan memukul dalam keadaan marah, dan jangan memukul tempat yang berbahaya. Tidak boleh kepala, ulu hati, ya, kemaluan, ya. Pukul tempat yang mungkin dia merasakan sakit sedikit tetapi tidak berbahaya. Dan tidak boleh dengan jumlah pukulan yang sama dengan orang yang dihukum had. Ini namanya ta'dib. Dan jangan memukul pada saat anak itu mengucapkan nama Allah. Itu kata para ulama ahli tarbiyah. Nah,
tetapi memukul itu jalan terakhir. Ini selama 3 tahun atau bahkan lebih proses pembiasaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu di dalam Al-Qur'an, persoalan tentang salat ini sebagai wujud kesyukuran. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu, keluargamu, ya. Wa'mur ahlaka, al-ahl itu yashmal al-azwaj wal aulad wal ahfad. Kalau dikatakan ahl, keluarga, istri, ya, anak, cucu, menantu, semua perintahkan sholat. Keluarga masuk nama keluarga, perintahkan sholat, dan sabarlah dalam melaksanakan sholat itu. Artinya kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Wastabir 'alaiha. Nah, ini yang menarik. Lanjutan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Artinya perintah salat ini bukan berarti seakan-akan kita mau membalas Allah dengan kebaikannya. Tidak mungkin, ya. Tidak akan mungkin, ya. Kita salat itu hanya untuk kebaikan kita. Allah tidak butuh dengan salat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Kami yang berikan kau rezeki. Nah, sebagian ulama menafsirkan hubungan antara perintah salat dengan rezeki ini ada hubungannya yang sangat erat, bahwa kalau kau mau mendapatkan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka, perbaiki salatmu. Salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang banyak, yang berkah adalah dengan melaksanakan, menegakkan salat dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ya. Jadi kalau seret-seret, ya, selain kita berusaha secara akliyah, secara pandangan yang sifatnya yang masuk akal, mencari rezeki dengan cara yang masuk akal, pergi bekerja, itu namanya as-sabab al-kauni. Kita juga mencari rezeki dengan as-sabab al-ukhrawi. Bagaimana caranya? Pergi ke sholat. Bahkan kalau perlu tambah dengan sholat sunnah. Bahkan kalau perlu sholatlah di sepertiga malam terakhir, di penghujung malam, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya. Ada seorang ulama melihat seorang ibu, ya, ini anaknya ada yang biasa nakal-nakal, ya. Kalau menangis terus, apa istilahnya, tantrum, ya, tidak bisa diatur, pasti keluar di pintu rumah, biasa seperti itu, ya, ibu-ibu. Akhirnya anak itu sudah takut. Dia ampun mama, ampun ma umi, ya, dia minta masuk, dia gedor-gedor pintu, ampun, ya. Nah, kata sang ulama itu, seandainya manusia itu memelas seperti anak itu kepada ibunya, memelas kepada Allah seperti, ya, anak itu kepada ibunya, niscaya Allah pasti akan memberikan apa yang dia mau. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, makanya dilarang itu minta setengah-setengah. Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma rzuqni hada in syi'ta. Ya Allah, kalau kau mau kasih ini, kasih nih. Siapa kau? Ya. Kalau minta kepada Allah, minta dengan memelas-melas. Ya Allah, hanya kepadamu kami bergantung. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan itu, ya. Allahumma inna natadarra'u ilaik, kami ini hambamu ya Allah, tidak berdaya apa-apa, la haula wala quwata illa bik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat, para pemirsa, adalah cara kita mendekat kepada Allah dengan ibadah yang satu ini. Allah akan memberikan kita rezeki. Itu semua adalah bermula daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi faidah salat ini,
Ya, tentu banyak sekali faedahnya memelihara salat sebagai bagian daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang salah satu persoalan dunia yang mengobok-obok keseimbangan kehidupan manusia adalah virus yang disebut dengan LGBT, lesbian, guys, apalagi bisex, ya, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Artinya yang melambai. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa? Apakah kalian mau mendatangi sesama laki-laki, meninggalkan wanita yang Allah telah ciptakan untuk keberlangsungan hidupmu? Ini adalah musuh kemanusiaan. Selain dia musuh keagamaan, musuh kemanusiaan. Subhanallah. Maka dalam kesempatan ini kita juga sampaikan bahwa pelihara salat kita baik-baik untuk mencegah diri keluarga dari satu penyakit yang sangat berbahaya ini. Dan tidak ada yang bisa memastikan dirinya bebas daripada fitnah ini. Sekarang ini Pak, naudzubillah, tontonan, pergaulan, lingkungan, ya, ini HP bisa menjadi pembawa banyak kebaikan, tetapi bisa membawa sedemikian banyak kemudaratan. Normalnya manusia, laki-laki mendapatkan pasangan perempuan, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Dia menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis manusia yang sama dari kalian, yaitu perempuan. Ya, laki-laki pasangannya perempuan. Nah, maka salah satu upaya proteksi diri kita, jangan pernah merasa aman, perbaiki sholat kita, jaga sholat kita, ya. Perhatikan sholatnya anak-anak kita, sholat berjamaahnya, ya. Dan jika ada gejala perilaku yang menyimpang, segera ambil, periksa, doakan, cari solusi yang terbaik. Nah, ini kadangkala bukan asalnya seperti itu, tetapi ada teori dalam ilmu psikologi namanya teori lingkungan. Dan asalnya memang manusia lahir itu sehat Pak, normal. Cuma lingkungannya yang kadangkala merusaknya. Ya. Kullu ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seseorang yang dilahirkan kecuali di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Ya. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setiap anak yang lahir kita yakin dia lahir sehat dalam konteks orientasi seksual, tetapi bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Nah, makanya Islam sangat memperhatikan bagaimana perkembangan psikologis seorang anak agar tumbuh sehat dan normal. Laisa dzakaru kal untha, sudah Al-Qur'an katakan, tidak sama laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki diberlakukan sebagai anak laki-laki, anak perempuan diberlakukan sebagai anak perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing.
Nah, fitnah ini hari ini bukan lagi sekedar seperti penyakit, tetapi sudah menjarah dunia menjadi satu ideologi. Memang namanya ya keren juga, namanya ideologi feminisme. Artinya pembelaan terhadap perempuan, begitu judulnya. Tetapi isinya adalah LGBT, pembolehan hubungan sesama jenis. Na'udzubillah. Maka salah satu cara menangkal itu semua adalah memperbaiki sholat kita. Yakinlah bahwa dengan sholat yang lebih berkualitas, sholat yang lebih khusyuk, sholat yang lebih tertib sesuai dengan sunnah, ya, sholat yang diperbanyak, biiznillah ini akan menjadi pencegah dari penyakit-penyakit seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu ya? Baik. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan, campur sari ya. Gado-gado ya. Silahkan dinikmati apa adanya ya. Apa yang dapat diambil sebagai hikmahnya, semoga kita dapat kebaikan di dalamnya, dan kalau ada yang salah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kita semua. Sebagai kesimpulan paling terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tentunya merasa bahwa semua problema-problema ini ketika terakumulasi, degradasi moral, dekadensi moral berupa LGBT, pergaulan bebas, ya, kedangkalan akidah, dan berbagai macam problema-problema ini, ketika dia berkumpul, dia akan menjadi penyebab lemahnya umat ini. Dan kalau umat ini lemah, 2 miliar jumlahnya Pak, tapi tidak berkutik menghadapi satu negara kecil yang kurang ajar, zalim, penjajah, bernama ya, meminjam nama Nabi, kurang ajar betul ya. Nama Israel itu adalah nama lain daripada nama Nabi Yakub. Tadi pagi saya baca-baca, sharing ya, searching tentang satu pahlawan orang-orang Makassar, yaitu Karenggalesong, yang meninggal di Batu, Malang, ya, diberi gelar ya Tumenang ngari tapakna. Karenggalesong tumenang ngari tapakna, yang meninggal di atas keyakinannya. Subhanallah, umat Islam dahulu Pak bisa dengan demikian tangguh. Ini pada zaman Karenggalesong sekitar 1600-an menjelang 1700-an ya. Pasca perjanjian Bungaya yang membuat kerajaan Goa menyerah, dia tidak mau menyerah. Dia pergi ke Jawa melanjutkan jihad fisabilillah. Makassar pasca perjanjian Bungaya ya mungkin tidak seperti persis, tetapi kira-kira seperti kota mati ya. Setiap orang keluar rumah akan dimata-matai oleh Belanda, VOC, mencekam ya, mendekatilah Gaza, habis dibombardir Sumba Opu ya, pembunuhan dengan demikian kejam. Subhanallah, di bumi lain, di Banten, di Jawa terjadi juga perlawanan melawan Belanda. Maka Karenggalesong memutuskan, kita hijrah untuk jihad ya, berjuang menegakkan kehormatan ya, agama kita, kemanusiaan kita. Saya berangan-angan seandainya itu Karenggalesong hidup di zaman ini ya, barangkali kita sudah berlayar ke Gaza ini ya, pinisi-pinisi ya, ya, mungkin sudah mengembangkan layarnya. Subhanallah, ungkapan
Kualeangi tallangan atau walia, itu adalah ungkapan ya lirik puisi, salah satu penggalan puisi daripada Karenggalesong ternyata. Kualeangi tallangan atau walia, lebih baik saya tenggelam daripada biduk surut ke pantai. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Ya, seandainya ini kapal-kapal nelayan ya berkumpul semua, subhanallah, kemudian kita naik apa saja, naik joloro ya, naik kapal apa saja ya, yang penting Allah sampaikan kita di Gaza. Mungkin kita dibombardir mati ya, maju lagi ya. 2 miliar Pak, 2 miliar umat ini, kemana kita? Apa yang kita lakukan? Kita lemah karena kita terjebak dalam LGBT, pergaulan bebas, syahwat politik yang demikian luar biasa. Semua mau jadi wali kota, semua mau jadi gubernur, ya. Kadang-kadang menghalalkan berbagai macam cara. Naudzubillah. Akhirnya melupakan tanggung jawabnya sebagai umat. Saya berkhayal-khayal saja, ya. Subhanallah, ya. Seandainya setiap negeri kaum muslimin, setiap kota kaum muslimin siapkan satu kapal saja, ya. Biarlah ya menjadi saksi bahwa kita mati ya, tapi kita mati dengan terhormat. Apalagi artinya hidup melihat kondisi saudara kita yang tiap hari dibombardir, sementara kita asik makan coto, palu basah ya, makan minum. Naudzubillah, saya tidak larang kita makan minum, tetapi ya, dan kalau kita belum bisa untuk itu semua, paling tidak jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti menyebarkan kondisi yang ada di sana, jangan pernah berhenti belajar tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, dan jangan pernah berhenti untuk berinfak fisabilillah. Subhanallah, ini mohon maaf mungkin agak malu-malu kita di Makassar, saudara kita Dewan Pengurus Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara, ya, ini dalam kurun waktu mungkin kurang lebih setahun, ikhwah di sana, akhwat lebih kurang dari kita di Makassar. Tapi akumulasi kontribusi mereka sudah lebih 1 miliar. Iya, mereka menggalakkan infak 10.000. Ya, tetapi itu terakumulasi, masya Allah. Itu sudah alhamdulillah sudah tiba di sana, ada yang jadi makanan, jadi minuman, jadi popok untuk saudara-saudara kita di sana. Maka saya ingin bertanya kepada kita semua, ya. Siap terus berinfak untuk Al-Aqsa? Siap terus berjihad dengan harta kita untuk Gaza? Ya. Biidznillah, ini spontan saja, ya. Saya minta habis sholat nanti, ya, supaya kita jangan lupa ini masalah ini, ya. Habis sholat nanti biidznillah berdoalah ya dalam sujud-sujud kita untuk Allah memberikan apa yang bisa kita berikan insyaallah, ya. Saya minta tolong pengurus masjid, ya, malam ini gerakkan lagi infak fisabilillah untuk saudara-saudara kita di sana. Insyaallah Wahda Inspirasi Zakat, ya, organisasi kita Palestina yang menggawangi kita dalam masalah ini akan terus bersinergi dengan kita semua untuk itu semua. Siap insyaallah, ya. Pokoknya koci memang kan tonta sebentar, ya, sudah sholat insyaallah. Sisakan untuk menjadi, ya, modal kita di hari akhirat nanti. Saya kira cukup demikian. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.